Halo semuanya, kembali lagi bersama gue pernah Shelby atau yang biasa disebut Glendy Rehat Lubis. Pada hari ini kita akan mengulas bacaan harian kita lagi, yang kali ini ditulis lagi oleh Chelsea Lewis. Ya, dari kemarin tuh kayaknya udah dua kali aku ambil dari artikelnya dia. Artikel kali ini tuh berjudul Doom Scrolling is Ruining Your Mental Health. Doom scrolling itu apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, doom scrolling ini menurut Wikipedia adalah tindakan di mana kita menghabiskan banyak waktu scrolling yang dimana kita mendapatkan informasi negatif teman-teman. Jadi ya pada intinya adalah tindakan di mana kita menghabiskan banyak waktu scrolling entah itu Instagram, Facebook, Twitter ataupun segala sosial media yang lainnya. Nah, kita ini hidup di zaman yang perkembangan zaman tuh sangat-sangat cepat, teman-teman. Perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat, di mana kita dapat mengakses berbagai informasi hanya dalam 1 menit 30 detik. Nah, dari informasi-informasi itu kita dapat mengakses ada yang positif, ada pun yang negatif. Nah, tapi kita itu terkadang lebih sering mendengar atau membaca yang negatif-negatif, teman-teman. Dan inilah yang mampu mengganggu mental health kita. Nah, ada beberapa ada beberapa efek yang mengakibatkan mental health kita ketika kita doom scrolling, yaitu yang pertama addictive behavior atau yang bisa dibilang kebiasaan apa ke, eh, ad- adiktif itu kayak apa ya? Kayak ketagihan gitu loh. Kayak ketagihan. Doom scrolling ini membuat kita itu merasa nyaman gitu, membuat kita merasa senang, membuat kita merasa happy ketika kita doom scrolling. Pada kenyataannya itu adalah hal yang berbalikan. Bahwasanya doom scrolling ini membuat kita terkadang suka untuk apa ya? Membuat kita uh, suka suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu dikarenakan berbagai informasi-informasi yang ada yang bisa kita akses dengan cepat, teman-teman. Yang kedua adalah disrupted sleep, tidur yang terganggu. Nah, istirahat kita juga itu dapat terganggu dan mengakibatkan insomnia, teman-teman. Nah, ini adalah hal yang sampai saat ini masih menjadi halanganku karena biasa kan malam-malam tuh kan kita scrolling dulu, terus nanti nggak lewat tuh 1 jam 2 jam tiba-tiba kayak kaget gitu teman-teman. Ya inilah yang dimana eh apa doom doom scrolling itu dapat berefek pada jam istirahat kita, jam tidur kita. Yang ketiga, anxiety ini kayak rasa cemas gitu ya, dimana doom scrolling ini dapat trigger rasa cemas kita dan mengakibatkan panic attack. Nah, di mana hal ini ya bisa bisa jadi kayak kita kebanyakan informasi, saking banyaknya itu kita cemas dengan berbagai hal, teman-teman. Yang keempat adalah attentiveness. Nah, low attentiveness ini adalah apa ya? Ntar aku cek dulu. Low attentiveness itu adalah perhatian rendah, yang dimana kita itu kebanyakan makan berita-berita yang buruk, banyak bahkan makan berita yang kacau, yang menyebabkan kita masuk dalam siklus brain fog, atau dimana kita mengambang gitu loh, kita kayak intinya pikiran kita kosong, yang mana ini menyebabkan eh yang mana ini mengganggu fokus dan produktivitas kita dalam sehari-hari. Yang kelima adalah overeating, makan berlebihan. Nah, informasi-informasi negatif itu dapat menyebabkan stres dalam diri kita, stres, anxiety, dan itu akan menyebabkan kita makan banyak gitu loh, overeating, teman-teman. Yang keenam, paling akhir, paling sering kita dengar adalah depression. Depression. Doom scrolling itu diketahui dapat menyebabkan depresi pada seseorang, di mana sebenarnya poin 1 sampai 6 ini tuh kayak intinya satu gitu loh, teman-teman. Ya di mana negatif, di mana mereka yang membicarakan negatif gitu. Jadi depression ini adalah akibat yang kita dapatkan setelah kita menerima berbagai informasi negatif ataupun informasi positif. Namun informasi positif ini dapat menyebabkan
hal yang negatif juga pada diri kita. Mungkin saja kita seperti yang tadi aku bilang, membandingkan diri kita dengan orang lain, kenapa dia bisa, kenapa kita tidak bisa, apa yang sebenarnya aku inginkan, apa tujuanku ke depannya gitu teman-teman. Lalu bagaimana cara kita untuk berhenti dari doom scrolling ini? Yang pertama tentu saja limiting, oke? Kita harus melimit waktu kita di mana udah stop gitu loh. Anggapan saja 1 jam, 2 jam dalam sehari kamu mengakses Instagram, seluruh sosial media dalam waktu 2 jam. Setelah 2 jam itu udah nggak ada lagi pegang-pegang sosial media. Nah, ini sangat dibutuhkan supaya kita dapat memberi otak kita istirahat teman-teman, memberi otak kita istirahat dari berbagai informasi yang banyak itu. Jadi diperlukanlah yang namanya limiting, membatasi diri kita untuk scroll time, untuk screen time, untuk doom scrolling lebih banyak gitu, atau lebih lama teman-teman. Yang kedua adalah self awareness, yang dimana kesadaran diri. Kesadaran diri adalah hal yang penting, namun kadang-kadang kita masih sering mengabaikan kesadaran diri yang kita miliki. Self awareness ini sebenarnya aku miliki sendiri, ya setiap orang pasti memiliki, tapi kadang-kadang kita itu sebenarnya sadar tapi kita nggak mau bertindak gitu loh. Kita sadar kalau kita ini lama-lama scrolling, kayak ya scrolling nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali kalau itu berlebihan teman-teman ya. Dan kita sadar nih, kita sadar stop tapi kita nggak mau gitu loh. Nah ini hal yang paling sering aku alami gitu teman-teman. Nah jadi kalau memang kita, if you catch yourself doom scrolling, stop. Tanyakan pada dirimu apa tujuanmu sebenarnya, lalu sadarilah bagaimana caranya kamu merasa nyaman kembali teman-teman. Atau kamu gimana ya? It's important to notice when these bad habits are taking place in order to bring them to a halt. Itu sangat penting kita untuk menotis kebiasaan buruk ini supaya kita nggak jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi teman-teman. Yang ketiga, take a walk ya, jalan-jalan santai, kamu jalan ya intinya jalan kemana-mana aja gitu lah teman-teman. A good walk can reduce stress and tension. Jalan yang baik, bukan jalan yang baik. Intinya kamu jalan-jalan aja sudah dapat mengurangi stres dan tekanan yang ada di dalam dirimu. By the way, untuk yang how to stop ini sama efek samping tadi itu adalah ini semua sudah berdasarkan beberapa jurnal ilmiah teman-teman, beberapa research ya. Jadi kevalidasi informasinya ini sangat dapat dipercaya teman-teman. Yang keempat adalah meditation. Nah, meditasi ini adalah hal yang masih sulit aku lakukan, tapi setidaknya kamu bisa untuk melakukan meditasi ringan di mana kamu berdiam diri, kamu memikirkan hal baik apa yang sudah kamu lakukan pada hari ini, hal positif apa yang telah kamu berikan pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Setidaknya diamlah dan renungkanlah apa saja sih yang kamu dapat hari ini, dan itu akan menyingkirkan semua bad feelings yang kamu dapatkan dari doom scrolling tadi teman-teman. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, uplifting news, berita yang menggembirakan, berita yang senang. Ini dia memberikan sebuah study, memberikan sebuah percobaan di mana satu grup itu dipisah menjadi 2 orang ya kan. Ada satu grup dalam 2 kelompok. Ada satu kelompok yang diberikan informasi mengenai COVID-19, yang dimana yang satu kelompok ini diberikan informasi mengenai kebaikan. The group with the pandemic, grup yang diberikan informasi COVID-19 tadi itu dikabarkan memiliki mood yang rendah dibandingkan orang yang mendapatkan berita gembira, di mana membaca berita yang gembira itu dapat meningkatkan mood mereka serta motivasi mereka gitu teman-teman. Jadi sebenarnya informasi-informasi gitu sebenarnya gini teman-teman, informasi COVID-19 tadi itu sebenarnya nggak buruk kalau kita baca ya kan, setidaknya up to date dengan apa yang ada ya, apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi andai kata kalau saja itu yang berlebihan, kita mendengar berita COVID-19 yang secara berlebihan, itu tentu pasti akan merusak pikiran kita, merusak otak kita gitu teman-teman, dimana kita akan merasa parno untuk keluar rumah, merasa takut banget ketemu orang, teman-teman kita. Nah, padahal setidaknya kalau kita bisa melakukan jaga jarak, protokol kesehatan, pasti semuanya itu bisa berjalan dengan aman dan baik
gitu teman-teman. Lalu ada yang keenam yaitu hobbies. Nah, kalau kamu merasa doom scrolling ini sudah sering banget ya kan during your downtime, di waktu kamu apa di waktu kamu lagi malas atau gimana, itu mungkin sudah waktunya kamu untuk mencari hobi yang baru. Karena dikatakan hobi itu dapat mengimprove mental health kita, di mana kita mencoba sesuatu yang baru yang mungkin bisa membaca artikel-artikel yang membangun gitu teman-teman, ataupun memulai podcast atau starting a new creative project gitu teman-teman. Jadi ya temukanlah hobi yang mampu membuatmu sibuk dengan hobi itu dan membuat kamu tuh senang gitu teman-teman. Yang terakhir, talk to someone. When doom scrolling is out of hand, ketika doom scrolling ini di luar kendali kamu, kayak kamu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, mungkin ini sudah waktu yang paling paling baik untuk kamu cerita dengan teman-teman ataupun keluarga kamu. Kita itu hidup di mana apa eh, apa ya kayak we are living in a world of worry that is constantly changing. Nah, jadi kita itu hidup di mana kecemasan itu apa kayak suka berubah gitu teman-teman. Jadi ya kita itu kalau memang kita sudah nggak bisa, itulah gunanya sosial gitu loh teman-teman. Kita punya keluarga, kita punya teman-teman. Ketika kita dalam masa sulit kita ya, kita ceritalah dengan mereka. Karena dengan kita cerita, kita membuka masalah kita dengan mereka, mereka pasti akan memberikan dorongan dan bantuan yang mungkin saja dapat menjadi jalan baru bagi kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. You deserve to live your life without excess worry. Kamu itu pantas untuk hidup tanpa rasa cemas, tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Nah, yang sekali lagi yang berlebihan itu tidak baik, dan inilah keseluruhan artikel dari Chelsea Lewis, di mana isinya sangat bermanfaat banget, di mana kita itu sering sekali mengkonsumsi berita-berita, informasi-informasi negatif maupun positif, namun secara berlebihan. Di mana ini tentu saja menghabiskan waktu kita, mengganggu produktivitas kita, mengganggu fokus kita. Tetapi kalau kita bisa mengontrol semua hal itu dengan cara-cara tadi, dengan tujuh cara tadi, maka kita akan mampu menyimbangkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Demikianlah episode pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.